kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya, gampang. Lalu motif kata-kata ini tolong dijelaskan karena yang pelakunya adalah dia. WA kepada Mbak Elmi itu yang berbunyi akan saya bawa ke Dinsos, kemudian akan saya viralkan, itu motifnya apa coba? Enggak dulu Pak, pelaku apa nih Bapak main tuduh aja nih? Saya tidak merasa ancam karena saya tidak merasa membahayakan nyawa seseorang. Saya kan melaporkan ke Dinsos sesuai dengan instansi pemerintah. Gitu, dan saya sebagai ketua yayasan bertanggung jawab atas yayasan saya. Pada saat bilang saya akan viralkan, benar saya bilang seperti itu, saya akui. Tapi bukan untuk pemindahan uang, hanya terkait meminta mutasi. Ini ada buktinya semua. Ini clear buktinya. Gitu. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, permanen, biar untuk hidup dia itu membahagiakan dia secara hati nurani. Kalau kita hanya melihat fisiknya Pak, mohon maaf nih, semua orang pernah menipu. Coba saya ingin ngacung, pernah nggak ada betul pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Oke. Soal pernyataan itu, saya baca juga chatnya yang mengenai akan lapor ke Dinsos. Mungkin saya ingin tahu, maksud Teh Novi itu mengenai Dinsos itu apa sih bahasa itu? Dikarenakan ini ada dugaan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, gitu. Kita di sini berjuang mati-matian untuk membantu pengobatan Mas Agus. Kok di satu sisi ini ada yang pengeluaran yang kita tidak tahu kemana, terus detailnya seperti apa, tidak ada kejujuran. Saya tahu kasus ini akhirnya jadi besar setelah keluar dari podcast saya karena banyak orang yang akhirnya ikut masuk ke dalam, dan saya pikir itu hak masing-masing. Tapi saran saya, kita ini kan orang dewasa, bapak-bapak orang pintar hukum, kita cari jalan yang terbaik untuk Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban, oke? Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Sampai sini paham ya? Supaya semuanya ketemu titik baik. Tapi kalau kayak begini nggak akan ketemu kita, nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Uang itu tidak akan pernah masuk ke Agus untuk digunakan untuk berobat. Dia ini sekarang lagi butuh uang untuk berobat, dan itu harus dipercepat. Tolonglah bapak-bapak, yuk. Saya sih udah sempat tanya tuh Agus, inisiatif pelaporan itu datangnya dari siapa? Yang bersangkutan jawabnya dari diri sendiri gitu. Tapi barangkali yang jelaskan Anda lebih tepat, Bung Raffi. Jadi sedikit saya jelaskan sebelum adanya laporan tersebut. Jadi pihaknya Agus kan ada yang bicara kepada tim kuasa hukum Farhad Abbas bahwa dia untuk menjalankan operasi matanya itu tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan karena memang uang donasi yang dikirimkan oleh para donatur sudah tidak ada di dia. Ya. Nah, dan juga kan kami juga melihat kan di sini ada bukti transferan ke rekening yayasannya Mbak Novi. Ya kan? Ini di sini transfer 1,3 miliar. Di take note. Tanggal 12 bulan 10 2024. Dan tanggal 15 bulan 10 2024. Sorry, sebelum tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12. Biar clear out terlebih dahulu terkait dengan kronologis. Mas Gary mungkin bisa tunjukkan bukti chat ya Mas Gary kepada Elmi ya. Ini sih masih bisa kita cek langsung kok, Mbak Elmi nggak hapus-hapus, dia ada. Itu di tanggal, jadi mau kita show atau gimana Bang Abe? Silakan, ditunjukkan aja. Ini balik lagi ke tanggal berapa nih? Ini ada perintannya. Ini ada perintannya. Nih, tolong dilihat di handphone biar disocokkan tanggalnya. Kita langsung aja kalau ke Bang Abe dari handphone aja Bang. Ini yang kita maksud ya, tanggal 21. Ini mungkin bisa ditunjukkan ya. Permisi JC gitu kan. Ini nggak ada respon nih. Tanggal 22 tidak ada respon lagi. Ini setelah pembinaan bukuan berarti ya? Setelah tanggal 12 sampai tanggal 15 pembinaan bukuan. Nah, pembinaan bukuan itu kita selalu reimburse. Sampai tanggal 19 kita masih reimburse, 18 juga. Nah, makanya dari itu kita bingung kan, kok kalau dengan sistem reimburse ini kenapa dibilang nggak ada ini gitu kan? Kan sebelumnya yang
terkait masalah ada laporan dan sebagainya, ada Ya, ini. Nah, ini kita udah kasih tahu di tanggal 18 seperti yang saya ucapkan. Mbak, mohon disampaikan ke Mas Agus untuk tetap fokus pada proses pengobatan ya, sesuai kesepakatan kita bersama pada saat di rumah. Ini setelah dapat video viral itu yang Anda Iya, gitu. Dan dia baik Pak, oke, ini khawatir ya, ini lagi di JSC. Masih berjalan prosesnya. Oke. Bahkan kita kasih rekomen vitamin dan lain-lain. Dan dia masih rencana tindakan. Nah, ini yang bisa Mas Abel lihat. Di sini rencana tindakan. Oke. Nah, itu yang kita bingung, kita miskomunikasi di situ. Kenapa kok tiba-tiba skip dan Tiba-tiba dilaporkan. ya, Kira-kira gitu. begitu. Nah, dan di situ menurut penjelasan tadi juru bicaranya kan bahwa duitnya udah nggak ada dan nggak bisa dipakai. Padahal ini masih proses pakai. Oke, silakan. Tambahan lagi nih Oke. terkait chat dari Mbak Elmi pada saat hari Senin 14 Oktober 2024 selesai podcast dari Bang Denny Sumargo. Yang kedua. Yang kedua kali ini ada chat dari Mbak Elmi untuk yang pertama kali beliau chat, dan beliau di sini menyampaikan intinya ingin menyerahkan donasi ya, sisa donasi tersebut. Boleh dibaca mungkin ya? Assalamualaikum Tenovi, ini Elmi istri Bang Agus. Mohon maaf ya baru infoin ini dari kemarin Elmi lewat Pak Geri dan Kak Vita ya. Kedepannya semua hal yang berkaitan dengan Bang Agus, Elmi usahain info ke Tenovi. Elmi percaya Tenovi orang yang sangat baik sekali. Elmi berterima kasih sekali sudah dibantu. Kalau ada yang kurang dari Elmi, mohon bimbingannya ya. Sekali lagi terima kasih. Ini masuk tanggal 14 September. Oktober nih. Mediasi terkait konflik Agus Salim dengan Pratiwi Novianti dianggap gagal menemukan kesepakatan. Dalam mediasi tersebut, tampak masih ada perbedaan terkait solusi penggunaan donasi Agus. Kuasa hukum Agus menyatakan akan menganggap masalah ini selesai jika uang donasi dikembalikan ke Agus secara utuh dan tanpa perlu pengawasan dari Novi. Permintaan itu tentu dianggap penyalahi aturan karena Novi sebagai ketua yayasan harus bertanggung jawab mengawasi donasi tersebut sesuai dengan akad awal. Denny Sumargo juga sempat mengucapkan kekecewaannya kepada Agus yang tidak hadir di acara mediasi tersebut. Denny Sumargo dan juga kuasa hukum Novi mengungkap bahwa awalnya hubungan antara Yayasan Novi dengan keluarga Agus berjalan dengan baik. Namun keadaan semakin keruh dan panas ketika ada Farhad Abbas ikut campur dalam urusan pengelolaan dana donasi milik Agus. Padahal Farhad Abbas beserta timnya sama sekali tidak ikut andil dalam membantu mencari dana donasi milik Agus. Memang Novi sempat berseteru dengan Agus karena saudara Agus memakai uang donasi tersebut untuk bayar hutang rumah. Namun, kemarahan Novi itu dikarenakan uang yang dikeluarkan untuk membayar hutang rumah milik Wawa cukup besar. Sedangkan Agus hanya memakai 900.000 per hari dari uang donasi tersebut untuk berobat. Agus justru banyak memakai uang tersebut di luar dari kebutuhan pengobatan. Ketegasan Novi dalam mengambil alih pengelolaan dana donasi hanya bertujuan agar uang tersebut tepat sasaran mengingat kondisi Agus yang makin memburuk jika tidak segera diobati. Namun sayangnya, niat Novi justru disalahartikan dan justru melaporkan Novi dengan tuduhan pemerasan. Padahal sejak awal, Novilah yang membantu Agus mati-matian untuk mencari biaya pengobatan mata Agus yang cukup besar.